Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Amang harap semua dalam keadaan baik. Hari ini kita kedatangan pemain lama, yaitu Felix dan ayahnya. Nanti akan ada dalam cerita di pemberitaan firman Tuhan. Oke adik-adik, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah anak sekolah minggu HKBP Natar minggu keempat setelah Trinitatis, minggu 5 Juli 2020, dengan tema memuji Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersaat teduh. Sekolah minggu gereja HKBP dalam Kristus hidup penuh harapan, dalam doa belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Anak Tuhan bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Marilah kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita bersama-sama mengucapkan, tanamkan pengajaran yang dari firman-Mu di hatiku, tumbuhkan iman bagi yang mendengarnya. Tolonglah mereka yang datang berdoa kepadamu. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ukap marohamu, ukap ganu pari, jahama bilelmu, duni martangi yang jaha mahatanya, duni
Bungi martangi yang asamo nako, asamo nako, jalapos rohan, buka marohamu jahamatan asamo nako. Hukum Taurat Allah untuk kita laksanakan yaitu titah ke-6 sampai ke-10. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat bulanan di bulan Juli tertulis di Amsal 4 ayat 5. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kita ulang, ayat bulanan di bulan Juli tertulis di Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka dulu Alkitab kita persiapkan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 3. Sudah dapat semuanya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Jauhkanlah dari kami kata yang mengutuk teman kami, tetapi biarlah kami mengucapkan kata berkat. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 secara bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu melalui berdoa. Sekarang kita diingatkan lagi cara mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan,
yaitu dengan memuji namanya. Nah, adik-adik, untuk menolong kita mengerti firman Tuhan hari ini, marilah kita gunakan metode bertanya. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, apa itu memuji Tuhan? Lalu yang kedua, siapa yang memuji Tuhan? Lalu yang ketiga, di mana kita memuji Tuhan? Lalu yang keempat, kapan kita memuji Tuhan? Dan yang kelima, mengapa kita memuji Tuhan? Dan yang terakhir, bagaimana kita memuji Tuhan? Jadi ada 6 pertanyaan yang akan mengiring kita memahami apa itu atau bagaimana dan siapa, di mana, kapan, mengapa kita memuji Tuhan. Yang pertama, apa itu memuji Tuhan? Memuji Tuhan adalah sebuah tindakan manusia kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikannya. Memuji Tuhan dengan segenap jiwa berarti seluruh kehidupan kita memuji Tuhan. Ada tangan, ada mulut, ada mata, ada kaki, hidung, dan semuanya harus memuji Tuhan. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang memuji Tuhan? Manusia dan ciptaan lain. Kita tunggu lewat dulu motornya. Jadi tidak manusia saja yang memuji Tuhan, tetapi juga semua ciptaan yang lain. Bahkan tidak jarang ciptaan lain itu membuat kita memuji Tuhan. Misalnya ketika kita melihat tumbuhan atau bunga yang indah, maka kita mengingat Tuhan. Ketika kita melihat langit yang cerah, maka kita mengingat Tuhan. Ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah, maka kita mengingat Tuhan. Jadi ciptaan lain itu juga menolong kita memuji Tuhan. Seperti lagu-lagu kita yang terdapat dalam Kidung Jemaat misalnya. Coba kita buka ya. Ada yang punya Kidung Jemaat. Kidung Jemaat nomor 3 misalnya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Terus dikatakan di ayat 3, semua yang kau cipta memantulkan sinarmu, para malak, tata surya naikkan puji bagimu. Padang, hutan, dan samudera, bukit, gunung, dan lembah marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Jadi semua ikut memuji Tuhan. Bahkan di lagu yang lain misalnya, kalau adik-adik tahu, bila kulihat bintang gemerlapan, kan? Di nomor 64, Kidung Jemaat nomor 64, di sana pun digambarkan bagaimana memuji Tuhan itu. Dikatakan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh kudengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Dan ayat-ayat yang selanjutnya. Jadi adik-adik, siapa yang memuji Tuhan? Manusia dan ciptaan lainnya.
Lalu pertanyaan yang berikutnya, di mana kita memuji Tuhan? Di mana saja boleh. Di sekolah boleh? Boleh. Di rumah boleh? Boleh. Di gereja boleh? Boleh. Di mana saja kita berada, kita bisa memuji Tuhan. Apalagi sekarang pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita ibadah di rumah. Maka kita pun semakin maksimal ibadah di rumah. Jarang-jarang kan orang tua menjadi guru sekolah minggu. Lalu, kapan kita memuji Tuhan? Kapan saja ketika kita mengingat Tuhan. Baik dalam suka ataupun dalam duka. Jadi kapannya itu juga mencakup situasi kita. Jadi mau situasinya suka atau duka, kita harus memuji Tuhan. Kita harus mampu memuji Tuhan. Selagi kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan memuji namanya. Jadi kapanpun kita melihat sebuah peristiwa, baik itu yang mengejutkan atau yang biasa-biasa saja, marilah kita memuji Tuhan atau mensyukurinya dalam ucapan syukur. Lalu mengapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan telah memberi kita hidup. Karena Tuhan telah mengampuni kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit kita. Tuhan melakukan hal biasa dan luar biasa dalam hidup kita. Itulah mengapa kita harus memuji Tuhan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kita memuji Tuhan? Yang pertama berdoa, yang selanjutnya bisa dengan bernyanyi, yang ketiga dengan berkata baik, berkata sopan, dan taat kepada orang tua, hormat kepada yang lebih tua, mengasihi teman-teman kita yang kita jumpai setiap hari, dan mengasihi ciptaan lain. Itulah yang disebut dengan cara memuji Tuhan. Jadi bukan karena adik-adik ibadah tertentu baru memuji Tuhan, tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari adik-adik pun harus memuji Tuhan. Nah, untuk itu marilah kita saksikan sebuah ilustrasi dari Felix dan ayahnya yang sedang berdiskusi tentang memuji Tuhan. Kita saksikan berikut ini. Ayah, mengapa ibadah sekolah minggu tidak diadakan di gereja lagi? Karena virus corona masih ada di sekitar kita, Felix. Padahal aku udah rindu sama teman-teman di sekolah minggu. Tapi sekarang kan tetap ada ibadah online. Jadi tiap hari Minggu Felix ikut ibadah online saja dulu ya. Iya ya. Tapi Felix kan mau ketemu sama teman-teman sekolah minggu. Kalau ibadah online tidak bisa melihat mereka. Ya juga ya. Tapi kenapa teman-temanmu itu penting? Padahal kalau jumpa kalian ngobrol terus, bicara terus, tidak serius. Karena teman-teman itu menolong aku untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, Ayah. Cara mereka berdoa, cara mereka bernyanyi, dan cara mereka bertepuk tangan. Aku pun jadi bersemangat ke sekolah minggu, Ayah. Sekarang kan di rumah Felix punya ayah. Nah, ayah bisa membantu Felix untuk ibadah online. Iya, tapi kan ayah tidak terlalu tahu lagu-lagu sekolah minggunya. Jadi
kurang bisa mengajari aku. Nah iya, itu ayah akuin Felix. Ayah kurang tahu dalam bernyanyi. Suara ayah pun tidak terlalu bagus. Tapi ayah bisa bantu Felix untuk mengerti arti dari nyanyian, khususnya dalam bahasa Batak. Iya ayah, Felix juga mengerti kalau memuji Tuhan tidak harus bisa bernyanyi dan suaranya bagus. Tapi yang lebih penting ternyata mengerti isi lagunya. Hehehe, iya. Dari situasi yang kita hadapi sekarang ini pun kita belajar bahwa memuji Tuhan bisa dalam banyak cara. Dan kita meskipun berdua, bertiga, berempat, kalau kita merasakan sukacita dalam ibadah ini, maka kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya ayah, Felix pun tetap bersyukur bisa beribadah online di rumah. Coba kalau tidak bisa sama sekali. Bisa-bisa Felix lupa lagu sekolah minggu. Betul Felix, dengan mengucapkan terima kasih pada orang tua, mengucapkan terima kasih pada orang yang sudah menolong kita, berkata sopan, tidak sombong, kemudian berbicara pun yang sopan, itu pun sudah bagian dari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul ayah, Felix pun jadi mengerti kalau memuji Tuhan harus setiap hari, tidak hanya di hari Minggu saja. Iya kan ayah? Nah, tanda lainnya kita sudah memuji nama Tuhan adalah kita juga harus mau memaafkan dan harus mau mengakui kesalahan kita. Sebab Tuhan sudah mengampuni kesalahan dan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Tapi Felix kemarin marah-marah sama abang. Dan Felix juga tidak berlaku sopan sama abang. Terima kasih ayah telah mengajari Felix cara memuji Tuhan yang baik dan benar. Sudah menjadi tugas ayah nak. Jadi kita bisa beribadah online di mana saja. Kita bisa beribadah di mana saja selama kita melakukan kebaikan dan senantiasa mengucap syukur. Ayo kita makan dulu. Bunda telah memasakkan ikan asin untuk makan malam kita hari ini. Nah adik-adik, dari Mazmur Daud ini kita diingatkan untuk selalu memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun. Kita memuji Tuhan karena Tuhan telah memberi kita kehidupan dan telah mengampuni kesalahan kita, sehingga penyakit kita pun sembuh. Nah dari cerita Felix juga dikatakan bahwa memuji Tuhan adalah pekerjaan kita sehari-hari atau yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya di ibadah tertentu, tetapi lebih dari itu. Nah, ibadah tertentu itu menolong kita untuk mengingatkan kita pada komitmen kita bahwa kita atau janji kita untuk memuji Tuhan setiap hari. Jadi itu titik berangkatnya dan terus berulang untuk menguatkan iman. Kemudian kita juga diingatkan untuk menjaga perilaku kita, ucapan kita. Karena hanya ada dua yang mungkin keluar dari mulut kita ini, yang bersumber dari hati dan pikiran kita, yaitu kata kutuk dan berkat. Jadi Tuhan mau kita mengeluarkan kata berkat, bukan kata kutuk. Oleh karena itu adik-adik, selamat menjalani kehidupan yang penuh pujian kepada Tuhan. Ucaplah berkat bagi setiap orang yang
kau temui. Tuhan menolong kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Kuatkanlah kami melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita hari ini adik-adik. Selamat menjalani hari, selamat memuji Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Horas.